Dapat masalah baru lur. Ini tadi riwayatnya baru saja membenahi oli yang bocor, ganti seal asal depan dan benahi yang rebus di sela-sela cover kamprat. Tapi dihidupkan malah nggak mau hidup. Wah, malah cengengesan saja. Apanya ya? Ini malah lampu cek engine nyala kuning. Setelah disetaten nggak hidup, malah nyala kuning. Ini nyala kuning tuh. Ini perlu di-scan ya, apakah penyebabnya. Sebenarnya kemarin itu nggak apa-apa loh, dihidupkan ya sudah enak, cuma bocor saja. Ini dibenahi ulinya yang bocor kok malah nggak mau hidup. Water engine itu kalau nggak mau hidup harus kita cek dulu ya teman-teman. Kita cek dulu tekanan relnya berapa, karena persyaratannya untuk bisa hidup itu tekanan rel harus di atas 25 MPa. Kalau nggak nyampe itu ya bisa nggak mau hidup. Ini kita pastikan dulu apakah relnya itu nyampe apa enggak. Wong kemarin itu nggak apa-apa loh, hidupnya enak, kok tiba-tiba saya kok nggak bisa. Ini ya kita cek saja berapa tekanannya. Kalau kita starter, nah itu kayaknya mencapai target ya sebenarnya, tapi kok engine revolution per menit kok nggak berputar ya. Ini ragu-ragu ya, meragukan ini. Kita cek yang lainnya saja ya teman-teman ya. Apanya ya, DTC nya apa ini, soalnya tekanan rel tercapai tapi kok nggak mau hidup. Coba kita cek DTC nya ya. Waduh lah, ini camshaft position sensor. Biasanya kalau gini itu kalau nggak kampretnya loncat ya sensornya bermasalah. Tapi masa sih wong kemarin itu nggak apa-apa. Perjuangan melepas cover timing nya Ranger. Perjuangan lagi. Ini kemarin sebenarnya ya sudah hidup enak, nggak apa-apa, cuma ulinya bocor. Nah terus saya benahi ulinya bocor, lepas deck timing. Ini kan lepas puli kan kita kan putar-putar ngiri, khawatir karena loncat. Jadi ini saya bongkar kembali biar tidak pikiran yang aneh-aneh, biar nanti yakin kalau kampretnya nggak geser. Terus kita cari yang lainnya. Sebenarnya kalau DTC seperti ini kemungkinan ya kalau error sensornya juga bisa, loncat kampret juga bisa, kabel putus juga bisa. Tapi kan kemarin nggak apa-apa, jadi ini nggak bisa hidupnya setelah saya bongkar itu dek kampretnya. Ya ini terpaksa saya bongkar lagi. Ini sengaja saya videokan, saya upload biar bisa buat pembelajaran buat kita semua nanti kalau menemui hal-hal yang seperti ini teman-teman. Setelah diteliti kayaknya kak ya nggak loncat ya, berarti sudah tepat ini. Percuma tadi bongkar dek kampret ini, ternyata emang sudah pas sebenarnya ya. Kita pasang lagi, saja karena ternyata rantai timingnya udah pas teman-teman. Jadi percuma tadi bongkar ini. Sebenarnya masalahnya bukan di kampret, tapi ya nggak apalah, buat pembelajaran, buat pengalaman ya. Masih tetap teman-teman nggak mau hidup ya, kita berjuang lagi. Kita cari-cari lagi sampai ketemu teman-teman. Tidak boleh menyerah, ini harus bisa tetap. Tadi CMP nya saya cek juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, saya pinjamkan CMP nya mobil lain, nggak apa-apa ternyata. Nah ini ternyata permasalahannya sangat menjengkelkan karena ternyata kabelnya itu ini kabelnya, nah kabel yang menuju ke ECU ini terkelupas terus saling bersentuhan sama lain, dan ini adalah kabel dari CMP. Makanya tadi nggak bisa hidup karena masalahnya ini ya, ini letaknya di sini.
Di sebelahnya aki, bawah aki. Tadi kabel CMP ini saya cek nggak apa-apa di sini, dan sensornya juga nggak apa-apa. Nah, ini kabel yang terkelupas tadi kita perbaiki, dan hasilnya seperti ini. Yuk, start. Cek engine mati. Hah? Jadi itulah teman-teman kisah pekerjaan yang agak menjengkelkan hari ini ya. Terlanjur dibongkar cover timing, ternyata nggak apa-apa. Nah, ternyata yang bermasalah adalah ada kabel yang menuju ECU yang terkelupas dan saling menyentuh satu sama lain. Ini sebenarnya kan suatu kejadian yang tak terduga ya. Karena kemarin-kemarin hidupnya juga enak dan nggak masalah apa-apa. Kok tiba-tiba bermasalah seperti itu. Jadi ya begitulah, suka duka mekanik itu seperti itu. Kalau semuanya lancar, semuanya enak, semuanya mudah, nah nanti kita lupa bersyukur. Nah, kalau seperti ini kita menemukan sesuatu hal yang nggak terduga, kemarin enak, tiba-tiba setelah diperbaiki yang lainnya kok jadi nggak bisa hidup. Jadi itulah seninya pekerjaan mekanik. Agak pusing-pusing 7 keliling nggak masalah, yang penting kasus terselesaikan. Jadi jangan dianggap pekerjaan mekanik itu enak. Kadang juga mengalami kesalahan, kadang juga pekerjaan tidak selesai. Begitu, nggak semuanya mulus ya. Suka duka mekanik seperti itu. Nah, ini alhamdulillah kendaraannya sudah selesai. Ternyata permasalahannya di kabel yang terhubung tadi, yang terkelupas tadi. Kemarin itu nggak apa-apa, hidupnya enak. Setelah diperbaiki uli yang bocor, tiba-tiba seperti itu. Kemarin itu sebenarnya mungkin kabelnya itu sudah agak menyentuh. Terus kemarin saya buka-buka cover timing itu, berarti itu kabelnya ketarik-tarik, akhirnya connect. Begitulah, perkiraan begitu ya teman-teman. Ini sengaja saya videokan supaya ini bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja yang menonton video ini. Karena sesuatu hal yang tidak terduga bisa saja terjadi pada kita semua. Contohnya seperti ini. Dan alhamdulillah ternyata pekerjaan sekarang sudah selesai. Semoga bermanfaat.